Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah sampai ke tafsir surat Al-Alaq. Dalam pelajaran tafsir juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq suatu yang menggantung. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang mulia, alladzi allama bil qalam, yang telah mengajari dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui. Al-basmalatu, tentang basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya di surat Al-Fatihah. Iqra' bismi rabbika alladzi khalaqa. Sampai ini ayat 5. Cuma di sini ada beda, bunyinya sama tapi beda tulisannya. Di sini bismi tidak ada alifnya. Beda dengan di sini bismi, alifnya enggak dibuang. Karena asalnya ini adalah ismun ditambahi ba di depan, namanya huruf jar. Kaidah asalnya memang tidak harus buang alif seperti ini, bismi. Asalnya biismi. Tapi di sini untuk basmalah itu semuanya dibuang alifnya. Kenapa ini sampai saat ini saya belum tahu alasannya kenapa alifnya dibuang. Yang di sini dibuang mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang ini enggak dibuang di surat Al-Alaq, alifnya. Nah, ada pembahasan alif memang dibuang kalau sering dipakai. Alif itu bisa dibuang kalau sering dipakai. Apakah ini termasuk ke sana? Wallahu a'lam. Seperti khairul qurun. Khairun itu asalnya ahyaru. Wasyarrul umur, syarron asalnya asyar. Alifnya dibuang karena seringnya dipakai, sering diucapkan. Seperti surat An-Nas. An-Nas asalnya al-unas, alifnya dibuang. Wallah, mungkin ini masuk ke sana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini kata Syekh, hadhil ayatu, ayat ini Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, awwaluma nuzila ala rasuli alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam
minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nuzilat alaihi, diturunkan pada beliau, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dalam keadaan beliau sedang beribadah di Gua Hira. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma bada'a bil wahyi, dan beliau awal pertama permulaan wahyu annahu yarar ru'ya fil manam. Jadi di sini kalau Al-Qur'an yang diturunkan itu ini surat Al-Alaq. Tapi untuk wahyu pertama, permulaan wahyu pertama, apa yang dialami beliau yaitu berupa mimpi. Annahu yarar ru'ya, bahwa beliau bermimpi fil manam, dalam tidurnya. Dan ini merupakan wahyu, mimpi Rasul itu wahyu. Maunya Syekh di sini bahas antara mimpi dan ayat Al-Quran yang turun pertama. Jadi kalau ayat pertama yang turun kepada Rasul adalah surat Al-Alaq di ayat 1 sampai 5. Tapi untuk wahyu itu ini berupa mimpi. Mimpinya bagaimana? Fatati mithla falakis subhi, yang datang kepada beliau dalam mimpinya itu datang pada beliau seperti falak itu subuh, pagi yang cerah, pagi cerah. Falak itu meletek, bahasa kita itu terbelahnya subuh. Cahaya muncul di pagi hari. Itu yang mimpi pertama yang datang pada beliau. Yakni yahdusu ma yasduku hadhir ru'ya, yaitu yang mendukung mimpi ini, seperti mimpi subuh, seperti meleteknya subuh atau terbitnya fajar. Wa awwalu ma kana yara hadhir ru'ya fi Rabiul Awwal, dan pertama mimpinya beliau yang tadi seperti terbitnya fajar itu di Rabiul Awal. Sementara kalau Al-Alaq ini turunnya kapan itu? Ramadan. Fabaqiya sittatu ashurin, maka beliau itu bermimpi selama 6 bulan. Yara mithla hadhihi ru'ya wa yaraha taji'u mithla falakis subhi, yaitu mimpi seperti keluar cahaya subuh di pagi hari. Itu bulan Rabiul Awal. Nah, wa fi Ramadan nuzila wahyu alladzi fil yaqdha, dan di bulan Ramadan turun wahyu dalam keadaan beliau bangun, sadar. Itu bedanya. Kalau tadi di Rabiul Awal itu dalam mimpi, sementara dalam keadaan sadar beliau pada bulan Ramadan di Gua Hira. Wal muddatu baina Rabiul Awal wa Ramadan sittatu suhurin, jarak ya, masa antara Rabiul Awal ke Ramadan itu 6 bulan. Jadi setelah mimpi itu selama 6 bulan baru turun ini wahyu yang datang pada beliau dalam keadaan beliau bukan mimpi tapi kondisi jaga. Wazabanul wahyu salasu wa isrun sana,
Dan masa turunnya wahyu itu selama 23 tahun. Walihada ja'a fil hadis, sehingga tersebutkan dalam hadis, annar ru'yas salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi yang benar itu bagian dari 46 bagian kenabian. Artinya mimpinya Nabi tadi yang mulai dari Rabiul Awal itu juga sudah masuk ke hitungan yang 23 tahun. Dimulai hitungannya dari mimpinya beliau. Cuma mimpinya beliau itu 6 bulan sebelum turunnya wahyu yang datang pada beliau dalam keadaan jaga. Lama kana yara hadhihi ru'ya, setelah beliau mimpi alladzi taji'u mithla falaki subhi, setelah beliau mimpi di bulan Rabiul Awal seperti terbitnya fajar itu, terbitnya pagi, hubbiba ilaihi al-khala' atau khala'u, maka dicintakan kepada beliau itu khala', menyendiri. Jadi Rasul setelah mimpi itu kemudian muncul kecintaannya. Kalau di sini bahasanya hubbiba, di sini dari kata habbaba kemudian dibentuk fi'il alladzi lam yusamma fa'iluhu, kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya. Asalnya mencintai positif menjadi dicintai. Kalau di sini dicintakan. Kenapa dibentuk negatif seperti ini? Karena pelakunya sudah jelas, yaitu Allah Azza wa Jal. Jadi Allah Azza wa Jal menanamkan pada beliau kecintaan untuk khala', menyendiri, yakni an yahlua binafsihi, yaitu beliau menyendiri, diam sendirian. Nah, kalau di Indonesia mungkin sejenis semedi kayak gitu ya, atau tapa mungkin, menyendiri. Wa yata'abbadu an hadhil mujtama'il jahili, dan dia wa yabta'idu ya, menjauh dari masyarakat jahili. Beliau menyendiri, tidak ikut kepada kehidupan masyarakat jahili. Fara'a alaihi salatu wassalam, maka beliau menganggap anna ahsana ma yahlu bihi hadzal ghar. Beliau melihat bahwa sebaik-baik tempat untuk menyendiri adalah gua fi Jabal Hira, gua di Gunung Hira. Jadi Hira itu nama gunung kalau di sini ya. Yang di sana di puncaknya ada gua. Wa huwa gharun, yaitu gua fi qimmatil jabal, yang berada di puncak gunung. Ada gua di puncak gunung. La yakadu yas'udu ilaihil insan al-qawi illa bimasyaqqatin. Hampir-hampir orang yang kuat tidak mampu untuk menanjak, untuk naik, untuk mendaki gunung itu tidak mampu orang yang kuat. Nah, karena berat, medannya medan berat. Fakana yas'uduhu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakinya. Wa yatahannus. Nah, naik masuk ke Gua Hira dan beliau tahannus di situ. Diam, tahannus ini beribadah. Nah, jadi di dalam Islam sampai sekarang pun masih ada ibadah diam, tapi isinya zikir, mengingat.
Kalau sekarang apa? Kalau kita diam saja, ya tidak taklim, tidak baca Quran. Nah, bahkan menyendiri sudah sendirian, tidak bergaul sama sekitarnya, walaupun di sekitarnya banyak orang, tapi dia menyendiri di situ. Bahkan kadang mengurung dirinya, dibuat kurung. Acara apa itu? Apa? Iktikaf. Ya, nah, Rasulullah membuat tenda di situ. Bahkan sampai taklim pun sebagian ulama memakruhkan bagi orang yang sedang iktikaf. Terus ngapain? Ya di situ diam. Atau mungkin kita bilang muhasabah, koreksi diri, banyak zikir saja di situ. Kalau orang sufi itu mengatakan al-jam'iyah. Jam'iyah itu fokus menjadi satu gitu. Yata'abbadu lillah, dia di gua itu yata'abbadu lillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bima fatahallahu alaihi min hadzal ghar, selama Allah takdirkan di situ, di gua itu. Al-layali zawatil adad, beberapa malam. Bukan hanya semalam atau hitungan jam, tapi beliau di situ. Yakni iddatul layalin, yakni sekian malam. Di sini tidak disebutkan angkanya, tapi iddah itu hitungan malam. Wa ma'ahu zadun, beliau bahkan sampai membawa bekal. Akhadahu yatazawwadu bihi min ta'amin wa syarabin. Beliau berbekal, bawa makanan dan bawa minuman. Beberapa malam di situ, begitu habis makanan minuman, summa yanzilu, kemudian beliau turun lagi, wa yatazawwadu limithliha min ahlihi. Beliau pulang lagi mengambil bekal seperti semula, mengambil bekal dari rumahnya. Nah, wa yarji'u, dan setelah menyiapkan bekal, beliau yarji'u, kembali ke gua Hira tadi. Ngapain? Wa yatahannas, beliau tahannus di sana, beribadah lillahi azza wajal. Ila an nuzila alaihi alwahyu wa huwa fi hadzal ghar, sampai turunnya wahyu kepada beliau dalam keadaan beliau ini di gua itu. Bagaimana datangnya wahyu? Atahu Jibrilu, datang Jibril alaihi salatu wassalam, wa amarahu an yaqra'a, memerintahkan Rasul untuk baca. Faqala, tapi Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Wa makna ma ana biqari, makna saya tidak bisa baca, yakni lastu min dzawil qiraah, saya ini bukan orang yang bisa baca. Maksudnya saya bukan orang yang tidak mau baca. Paham ya? Jadi di sini maksudnya saya bukan orang yang bisa baca, bukan orang yang tidak mau baca, gitu. Kan beda. Walaisa muraduhu al-maksiyah, sehingga di sini dikatakan, kata Syekh, bukan maksudnya itu maksiat, tidak taat pada Jibril, li amri Jibril, bukan berarti saya tidak mau taat pada perintah Jibril. Lakinnahu la yastati'u, tapi beliau itu memang tidak mampu untuk baca. Mana yang alif, mana yang ba, itu enggak ngerti. Kenapa? Karena beliau ummi, mana ta, ya, mana sa. Sampai ketika perjanjian Hudaybiyah pada tahun
7 ya. Di situ di surat perjanjiannya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Si dari Quraisy musyrikin mengatakan tidak pakai bismillah, saya tidak mau pakai bismillah. Bukan bismillahnya, Rasulullah. Tulisan Rasulullah kan ra, sin, waw, lam. Ketika ini ditulis di lembaran perjanjian itu nggak mau dari Quraisy. Itu nggak boleh ditulis Rasulullah. Kalau saya meyakini itu Rasul, ngapain saya harus mengadakan perjanjian damai seperti ini? Hapus kan. Hapus ya Ali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali tidak mau, wallahi saya tidak akan menghapus tulisan Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati tulisannya, mana tulisannya yang tulisan Rasulullah itu yang mana? Seperti itu. Yang tulisan Rasul itu mana? Ini Rasul. Menunjukkan beliau memang betul-betul apa? Gak bisa baca. Ini Rasul. Ini dihapus sama Rasul. Nah, laisa min dzawil qiraah, beliau bukan orang yang bisa baca memang. Id annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kana ummiyan, beliau itu ummi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, fa aminu billahi wa rasulihi, maka mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia Muhammad yang diutus oleh Allah di dalam masyarakat yang ummi, rata-rata kebanyakannya musyrikin di Arab waktu itu ummi kebanyakannya. Bahkan di sini bentuknya jamak, ummi, diutus seorang rasul dari kalangan yang ummi. Rasul sendiri ummi. Fakana la yaqra wa la yaktub. Sehingga Rasulullah SAW itu tidak bisa baca dan tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Apalagi nulis, baca tidak bisa. Kan orang biasanya belajar baca dulu baru belajar nulis. Wa hadza min hikmatillahi, dan ini merupakan kebijaksanaan Allah mengutus Rasulnya dari orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu merupakan kebijaksanaan Allah. Dan itu bukan celah, bukan kesalahan. Annahu la yaqra wa la yaktubu. Yang diutus adalah seseorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Hatta tatabayyana hajatuhu, sehingga sangat jelas dengan ini bahwa kebutuhan baca dan kebutuhan menulis itu merupakan darurah, merupakan darurat. Ila hadhihi risalah, untuk tetapnya adanya risalah itu. Supaya risalah itu tetap ada, maka dibutuhkan apa? Tulis dan baca, atau baca tulis. Wa hatta la yabqa lisyakin syakka atau syakun. Sehingga dengan ini hikmah berikutnya, sehingga tidak tersisa keraguannya orang yang ragu fi sidqihi, tentang kebenaran apa yang dibawa. Kok bisa orang yang enggak bisa baca bisa mengucapkan lafaz-lafaz, ayat-ayat yang demikian agungnya, yang ayatnya itu bahkan tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi oleh ahli-ahli syair ketika itu. Sampai orang-orang musyrikin bingung, ini mau dijuluki apa Muhammad ini, dibilang junun, gila, itu kok kalimatnya demikian tinggi. Dibilang ahli syair itu dia
kalimatnya itu jauh di atas syair. Dibilang sahir, tukang sihir itu juga tidak bisa. Orang tukang sihir ya tidak seperti ini. Nah, tukang mantra-mantra itu juga tidak bisa menandingi ayat-ayat yang turun. Sampai ada orang kampung, orang Badui yang tukang ruqyah. Mungkin kalau kita bilang tukang mantra. Ini belum masuk Islam tapi mereka sering meruqyah dengan mantra-mantranya dan banyak sembuh. Sehingga ketika suatu waktu dia ke Madinah, waktu awal-awal Rasul berdakwah, di situ terkenal ada di masyarakat jahiliyah itu ada di sini namanya Muhammad. Kenapa Muhammad? Dia orang gila, junun. Nah, orang kampung ini karena sudah biasa meruqyah, oh saya di kampung sering meruqyah, banyak orang sembuh. Ya coba nanti saya datangi Muhammad, mau saya ruqyah. Didatangi, saya cerita, saya ini dari kampung sudah banyak orang yang Allah sembuhkan. Kata dia, Allah sembuhkan dengan saya meruqyah. Saya dengar kamu ini gila, mau saya ruqyah kamu. Gimana ya seorang Rasul digitukan. Tapi di situ beliau diam aja. Diam. Enggak jawab apa-apa. Mau saya ruqyah kamu. Terus sebelum ngeruqyah orang ini, Rasul membaca doa, membaca khutbatul hajah itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, sampai akhir. Orang ini tadi tukang ruqyah ini ketenggengan, diem aja. Loh, kan orang Arab ya langsung paham. Heran dan kagum dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sampai selesai. Baca sebentar. Coba diulang. Nah, minta diulang malah. Kagum dengan bacanya ini. Coba diulang. Yang kamu baca tadi diulang. Nah, sekarang yang keruqyah siapa? Diulang oleh Rasul sampai 3 kali. Wallahi kamu ini bukan orang gila. Kamu ini seorang Rasul dan dia bersahadat masuk Islam. Ini tukang ruqyahnya. Nah, di sini di antara hikmahnya seperti beliau katakan bahwa keadaan beliau tidak bisa baca atau ummi itu menjadi sebab orang itu benar-benar membenarkan, mempercayai apa yang beliau bawa, bahwa itu bukan dari beliau. Belum lagi juga cara-cara turunnya. Kondisi ketika turun beliau biasanya enggak sadar, seperti orang pingsan. Dan bukan hanya pingsan, orang pingsan biasanya enggak sampai keluar keringat. Lah ini ketika Rasul pingsan itu keringat keluar dari dahinya. Sehingga begitu beliau siuman sadar, beliau usap keringatnya dari keningnya. Kalau itu hasil pemikiran, masa ada orang pemikir gitu sampai pingsan, itu ya enggak ada. Nah, iso-iso yang membisiki bukan wahyu tapi wahyu syaitan. Yang mereka bilang apa? Wangsit. Nah. Waqad asyarallahu ila hadhihi fi qaulihi, Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biyaminika idzan lartaba al-mubtilun.
kamu dulu bukan orang yang bisa baca dan kamu tidak bisa nulis dengan tangan kananmu. Idzan kalau begitu maka batallah orang-orang yang ragu. Surah Al-Ankabut bisa dilihat maknanya di sana. Qala lahu, maka Nabi menjawab kepada Jibril alaihi salatu wassalam, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Faghattahu marrataini aw salasan, dan diulang oleh Jibril 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala lahu, kemudian beliau lanjutkan, malaikat lanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Nah, khamsu ayatin, ada 5 ayat nuzilat yang diturunkan, faraja'a biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diulang oleh Nabi ayat tadi, yarjifu fuadahu, dalam keadaan faraja'a biha an-nabi, setelah Rasul hafal ayat tadi dan sudah ada di hatinya 5 ayat tadi, faraja'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pulang dari gua Hira tadi. Yarjafa fuaduhu, dalam keadaan hatinya ketakutan, gemetar hatinya. Minal khaufi wal faza, takut, faza ini gelisah. Hatta ata ila Khadijah, sampai menemui istri beliau Khadijah. Agak panjang ceritanya, sampai dibawa kepada paman, anak paman Khadijah, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal, ya. Dan dikatakan oleh Waraqah, ini yang turun pada Nabi Musa. Kalau aku hidup ketika engkau diutus, aku akan berjuang bersamamu, karena orang yang membawa seperti yang kamu bawa ini akan diusir oleh kaumnya. Dan Nabi bertanya, mengomentari, apakah mereka akan mengusir aku? Tidak ada orang yang bawa seperti kamu bawa ini kecuali akan diusir oleh kaumnya. Wa haditsul wahyi wabtida'uhu mawjudun fi awwali sahihil Bukhari. Kata saya, hadis-hadis tentang awal permulaan turunnya wahyu tertera di awal kitab Sahih Bukhari. Nah, man ahabba ayyarji'a ilaihi falyarji', barang siapa yang ingin melihat detailnya, kisah detailnya, bisa lihat di sana. Kisah awal turunnya surat Al-Alaq. Di sini mau membahas tafsirnya saja, kata beliau. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah mengatakan di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Qauluhu bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Qila manahu mutalabbisan bidzalika. Di antara maknanya adalah mutalabbisan bidzalika. Baca dengan menyertakan nama Rabbmu. Wa qila musta'inan, dan di antara makna lainnya, makna berikutnya adalah bacalah dengan memohon pertolongan. Musta'in, memohon pertolongan ketika baca itu. Artinya baca itu dalam rangka memohon pertolongan agar dia bisa membaca.
yakni iqra musta'inan bismillah, yakni bacalah dengan memohon pertolongan dengan cara menyebut nama Allah. Cara memohon pertolongan adalah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Lianna asma Allah, karena nama-nama Allah, kullaha, semuanya khairun, yang disebut dengan husna. Husna itu bentuk mubalaghah, makna tertinggi dari kata hasan, itu husna. Wa kulluha i'anatun, dan semua nama Allah itu bisa menjadi penolong. Yasta'inu biha al-insan, yang manusia semuanya bisa memohon pertolongan dengan menggunakan nama-nama Allah. Seluruh nama Allah bisa digunakan untuk menjadi permohonan pertolongan oleh manusia. Wa yasta'inu biha, dan manusia memohon pertolongan dengan nama-nama Allah ala wudu'ihi. Ketika mau wudu baca bismillah. Itu maksudnya itu tadi, memohon pertolongan agar saya bisa melaksanakan wudu dengan sempurna. Kapan seseorang bisa melaksanakan wudu dengan sempurna? Ketika dia diberi pertolongan oleh Allah. Makanya harus memohon pertolongan dulu kepada Allah dengan cara apa? Menyebut nama Allah, yaitu baca bismillah. Ya bacanya bismillah gitu, tidak bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'inu biha ala aklihi, demikian juga ketika mau makan, membaca bismillah baru makan. Nah itu bismillahnya ini disebut dengan apa? Musta'in, permohonan pertolongan. Wa yasta'inu biha ala jima'ihi, demikian juga membaca bismillah memohon pertolongan ketika mau mengumpuli istrinya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ditakdirkan punya anak, maka anaknya tidak akan didekati oleh syaitan. Tapi kalau tidak baca bismillah, itu rawan, ya anaknya bisa didekati, rawan anaknya diganggu oleh syaitan. Sehingga para ulama sampai bahas tentang anak-anak zina itu. Anak-anak zina, betapa mereka itu sulit untuk dibina. Kenapa? Itu tadi, bagaimana masa orang zina mau baca bismillah? Fahiya kulluhu aunun, maka seluruh nama Allah itu aun, bisa dijadikan penolong. Nah, bisa dijadikan penolong. Bahkan bukan hanya nama ya, sifat Allah itu bisa. Nah, seperti ketika Rasul mengajarkan kalau seseorang itu singgah di daerah yang dikenal angker, kalau orang jahiliyah dahulu mengatakan aku berlindung kepada yang bau reksa tempat ini. Kemudian diajarkan oleh Rasul SAW agar doanya diganti, a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat Allah ini sifat-sifat Allah. Wa qala bismi rabbika, dan Allah mengatakan bismi rabbik. Di sini ikra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Duna an yakula, tidak membaca bismillah. Di surat Al-Alaq ini dengan nama Rabbmu, kok tidak dengan ikra bismillah, tidak seperti itu. Kenapa? Li'annal maqamu rububiyatin, karena pembahasannya adalah pembahasan rububiyah.
Wa tasarrufin, dan pembahasannya masalah tasarruf. Tasarruf itu perbuatan. Nah, wa tadbir, dan tadbir ini pengurusan. Mau diapakan oleh Allah, itu namanya tadbir, diurus. Lil umuri, terhadap segala perkara. Wabtida'u risalatin, dan permulaan risalah. Jadi ini termasuk turunnya risalah, itu termasuk bentuk rububiyah Allah, bentuk pengurusan Allah, aplikasi pengurusan Allah kepada makhluknya. Supaya makhluknya ini selamat, maka oleh Allah diurus. Bagaimana? Diturunkan risalah-risalahnya. Dijelaskan di dalam risalah itu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Di sana diterangkan ini halal, ini haram. Di sana harus yang wajib diyakini dan yang tidak boleh diyakini. Nah, isinya petunjuk dan isinya risalah, dan itu merupakan pelaksanaan rububiyah Allah, kepengurusan Allah kepada makhluknya. Falihadza qala, dari itu Allah mengatakan bismi rabbik, bukan bismillah, tapi bismi rabbik, karena dalam rangka tarbiyah Allah. Illa annahu alaihi salatu wassalam qad rabbahu. Demikian juga karena ini dalam rangka tarbiyah Allah kepada beliau. Jadi ini kenapa bismi rabbik, ini dalam rangka tarbiyah Allah kepada beliau. Tarbiyatan khosotan, tarbiyah secara khusus. Jadi tarbiyah itu ada dua, ada tarbiyah umum, ada tarbiyah khusus. Seperti di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu Rabb secara umum. Tarbiyah umum itu apa? Mulai dari mencipta, memiliki, mengurusi, itu tarbiyah umum. Dicukupi rizkinya, dicipta, dicukupi rizkinya, dihindarkan dari segala yang membahayakan. Dan itu meliputi seluruh makhluk, yang baik dan yang buruk, yang mukmin dan yang kafir. Itu semua Allah yang mengurusi. Itu namanya tarbiyah umum. Ada tarbiyah khusus. Tarbiyah khusus itu apa? Bimbingan Allah, hidayah Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini tarbiyah khusus kepada wali-wali Allah saja. Nah, di sini juga warabbahu kadzalika rububiyatan khossah, maka di sini merupakan tarbiyah khusus Allah kepada beliau. Nah, tarbiyah khusus Allah kepada beliau dengan diturunkannya risalah. Alladzi khalaq, nah, yang telah mencipta di sini. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaqa, yang telah mencipta. Ai khalaqa kulli syai'in, atau khalaqa kulla syai'in. Maksudnya di sini yang telah mencipta segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang telah mencipta segala sesuatu dan telah menentukan takdirnya. Ukuran-ukurannya, usianya, bentuknya, jenisnya. Kalau manusia bangsa mana dan seterusnya. Tapi semua itu merupakan khalaqa. Wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu terhadap segala sesuatu wakil. Wakil ini sudah bahasa Indonesia, ini wakil. Fama min syai'in, maka tidak ada sesuatu fis sama'i wala fil ardi, baik yang ada di langit maupun di bumi,
min khafiyin wa dhahirin, yang samar maupun yang jelas, wa saghirin wa kabirin, yang kecil maupun yang besar, illa wa huwa mahlukun lillah, kecuali semuanya ciptaan Allah. Bahkan yang baik dan yang buruk seperti itu juga. Yang baik dan yang jelek itu merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada iblis, musuh Allah, itu ciptaan Allah. Iblis itu, syaitan itu ciptaan Allah. Karena ada faham qadariyah mengatakan bahwa Allah itu tidak mencipta kejelekan. Nah, itu salah. Nah, siapa yang menciptakan iblis? Menciptakan syaitan. Nah, sehingga qadariyah itu dibilang majusu hadhil ummah. Qadariyah itu julukannya adalah majusinya umat ini. Kenapa dibilang majusi? Karena Qadari itu meyakini ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Sebagaimana fahamnya Majusi mengatakan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Nah. Walihada qala khalaqa. Dari sini maka Allah menghilangkan objeknya di sini. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Wa hadful madmul maf'ul, di sini objeknya oleh Allah dibuang. Di ayat 1 ini oleh Allah objeknya dibuang. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Tidak disebutkan khalaqa apa, mencipta apa. Objeknya dihilangkan. Kenapa? Ini kaidahnya. Kalau di dalam ayat atau hadis itu objeknya dibuang, di sini hanya berupa fiilnya saja, berupa kata kerjanya. Yang dikerjain itu apa? Tidak disebutkan. Isyaratun lil umum. Ya, isyaratun lil umum. Ini mengisyaratkan kepada umum. Umum itu tadi meliputi segala sesuatu. Semua yang ada itu ciptaan Allah. Dan Allah yang menghendaki adanya sesuatu itu. Sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Allah menghendaki adanya sesuatu. Yang ada semuanya. Dan bukan berarti semua yang dikehendaki berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada paham sesat dari Murji'ah bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu berarti dicintai. Itu tidak benar. Allah bisa mencipta, Allah bisa menghendaki sesuatu yang tidak dicintai. Seperti adanya iblis. Siapa yang menghendaki adanya iblis? Itu Allah. Apakah kemudian Allah itu mencintai iblis? Itu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya kekafiran, adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan di muka bumi ini. Itu Allah yang menghendaki. Apakah kemudian dikatakan bahwa kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan itu dicinta oleh Allah? Itu tidak, karena banyak ayat innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak meridhai kekafiran. Nah, ini isyarat begini. Li'anna hadfal maf'ul yufidul umum, karena dihilangkannya objek itu bermakna umum. Idlau dzakaral maf'ul, karena kalau disebutkan objeknya la taqayyadal fi'lu bihi, maka akan terbatas perbuatannya, kata kerjanya ini terbatas. Nah, lau qala khalaqa kadza, misalnya Allah yang telah menciptakan langit, misalnya disebutkan langitnya. Lah bagaimana bulan? Nanti ke sana jadinya.
Taqyidul khalqi bima dzukara faqat, maka akan terbatas penciptaan itu kepada yang disebutkan saja. Makanya tidak disebutkan objeknya, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu penciptanya Allah. Baik itu zatnya, baik itu perbuatannya maupun sifatnya. Seperti ada si Fulan Ahmad itu pemarah, si Ali itu orangnya tidak pemarah. Itu sifat-sifat. Demikian juga perbuatannya, kelakuannya. Manusia berjalan dengan kedua kakinya, sapi berjalan dengan 4 kakinya, cacing, ular berjalan dengan perutnya. Itu perbuatannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Lakin idza qala khalaqa, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqa saja, mencipta, wa atlaqa dan membebaskan, sara aman, maka bermakna umum. Fa huwa khaliqu kulli syai'in azza wa jalla. Maka Allah itu pencipta segala sesuatu. Dari sini kita yakini bahwa tidak ada yang ada di langit dan di bumi kecuali semuanya merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, wallahu alam bisawab. Selesai kita tafsir surat Al-Alaq ayat 1 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, kalau bacanya biasanya disukun di akhirnya itu karena cara baca saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.